Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Alvin Faik. Saya dari Teknik Informatika B 2024. NPM atau NIM saya 202412201222. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penyebaran konten tanpa izin. Penting bagi kita untuk memahami implikasi hukum penyebaran konten tanpa izin, khususnya dalam era digital saat ini. Mari kita bahas bagaimana UU ITE 2028 memberikan kerangka hukum untuk permasalahan ini. Sebelum kita bahas, mari kita mengetahui latar belakang permasalahan. Yang pertama itu adalah platform digital atau kemudahan akses. Dengan platform digital di era saat ini memudahkan kita untuk mengakses apapun, termasuk konten pribadi ataupun konten umum. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran. Jadi perlu bagi masyarakat seperti kita untuk adanya kesadaran diri akan bahayanya dan seriusnya masalah penyebaran tanpa izin. Yang kedua yaitu motif beragam. Penyebaran konten tanpa izin dapat didorong oleh berbagai motif, termasuk sensasi, balas dendam, atau keuntungan. Selanjutnya adalah perspektif hukum dalam UU ITE 2028. Dalam pasal 27 melarang penyebaran konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau sara. Juga pasal 28 melarang penyebaran konten yang bersifat hoax atau menyesatkan. Dan pasal 45 menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku penyebaran konten ilegal. Terus selanjutnya adalah implikasi hukum bagi pelaku penyebaran. Yang pertama itu pidana bagi pelaku. Jadi pelaku dalam penyebaran informasi, rekaman, foto, ataupun video tanpa seizin dari pencipta akan dikenakan denda penjara ataupun denda materi. Terus selanjutnya adalah korban. Sebagai korban penyebaran konten ilegal dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Yang ketiga yaitu sosial. Reputasi sang pelaku sosialnya khususnya akan buruk. Terus selanjutnya adalah bagaimana sih tanggung jawab sebagai konten kreator atau menyebarkan konten. Yang pertama itu verifikasi. Ya, kita sebelum menyebarluaskan sebuah informasi, kita harus mengetahui dulu mana sumbernya dan apakah informasi ini betul atau tidak. Jika tidak, maka jangan kita sebarkan. Terus yang kedua yaitu persetujuan. Sebelum kita menguploadnya, walaupun kita sudah tahu tapi kita tidak ada izin dari sang penciptanya, kita tidak dibolehkan untuk menyebarluaskan jika kita tidak ada izin. Terus selanjutnya adalah hukum. Pahami konsekuensi hukum dari penyebaran konten digital. Selanjutnya adalah bagaimana sih peran masyarakat. Yang pertama yaitu edukasi, ketiga budaya digital sehat, dan kedua pelaporan. Jadi seperti itu presentasi saya. Kesimpulannya adalah penyebaran konten tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat berakibat serius. Masyarakat perlu memahami dan mematuhi UU ITE 2028 untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Kampanye edukasi dan penegakan hukum yang tegas dapat membantu pencegahan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya adalah digital literasi. Apa sih itu critical thinking? Critical thinking adalah berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi yang ditemukan secara daring dengan sikap skeptis. Ini melibatkan evaluasi validitas, keandalan, dan bias dalam sumber informasi. Kedua yaitu internet safety. Internet safety atau bahasa lainnya adalah keamanan internet, berkaitan dengan melindungi data pribadi dan menghindari risiko daring seperti malware, phishing, ataupun penipuan, termasuk mengenali situs atau email mencurigakan, menjaga keamanan kata sandi, dan memahami pentingnya skripsi. Yang ketiga, digital plagiarism atau plagiarisme digital, mengacu pada penggunaan karya atau konten orang lain secara tidak sah tanpa memberikan atribusi. Yang kedua, literasi digital mendorong penggunaan etika digital seperti mencantumkan sumber ketika mengutip atau mengadaptasi konten daring. Yang keempat yaitu digital search skill atau keterampilan dalam pencarian digital.
Kemampuan untuk menggunakan mesin pencari dan alat daring secara efektif untuk menemukan informasi yang diperlukan, termasuk menggunakan kata kunci, memfilter hasil pencarian, dan memastikan informasi yang ditemukan dari sumber terpercaya. Yang terakhir yaitu online identity management, manajemen identitas daring, berkaitan dengan menjaga citra dan reputasi di dunia digital, termasuk mengelola akun Google, akun media sosial, memahami bagaimana data pribadi digunakan oleh platform daring, serta mencegah penyalahgunaan identitas tersebut. Secara umum adalah digital literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital secara bijaksana. Hal ini mencakup aspek keamanan, etika, serta keterampilan teknis dalam menggunakan alat digital untuk bekerja dan berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.